Halo, perkenalkan nama saya Deatri Nurcayani, nomor absen 4, kelas 11 TKJ. Di sini saya akan mempraktekkan simulasi server untuk DHCP, DNS, HTTP, dan mail server. Oke, kita langsung praktekkan di paket tracer. Pertama-tama di sini akan kita tempatkan 3 buah PC 1, PC 2, dan PC 3. PC 0 di sini akan kita rubah menjadi PC 3. Kemudian kita hubungkan dengan perangkat switch, yaitu PT switch. Lalu ketiga PC tersebut akan kita hubungkan menggunakan kabel strike. Selanjutnya kita setting IP address untuk ketiga buah PC. Yang pertama PC 1, IP address-nya 192.168.1.1, subnet max-nya 255.255.255.0/24. Lanjut kita setting di PC 2. PC 2 IP address-nya 192.168.1.2, subnet max-nya 255.255.255.0 sama dengan /24. Kita lanjut ke PC ketiga. Untuk PC ketiga IP address-nya 192.168.1.3. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0/24 juga ya. Kemudian kita akan tes ping pada PC 1. Kita ke desktop, lalu kita pilih menu command prompt. Kita tes ke PC 2, ping 192.168.1.2. Sudah terhubung ya. Kemudian kita tes ping lagi ke PC ketiga, yaitu ping 192.168.1.3. Jadi sudah terhubung juga ya ke PC 3. Setelah itu kita tambahkan lagi server. Kita beri nama DHCP server. Kemudian kita hubungkan server DHCP server ini dengan switch menggunakan kabel strike. Kemudian kita setting IP address pada DHCP server, yaitu 192.168.1.100. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Kita close. Setelah itu
kita ke PC 1, kita lakukan tes ping untuk DHCP server, yaitu ping 192.168.1.100. Jika sudah, ini artinya sudah terhubung ya. Kemudian kita close. Kemudian kita masuk ke DHCP server. Kita klik menu service dan kita cari DHCP. Untuk start IP address kita gunakan 192.168.1.11 dan maksimum number usernya kita gunakan 10. Jangan lupa untuk tekan klik on. Kemudian kita save. Setelah itu kita close. Setelah itu kita ke PC 1 untuk memindahkan statik ke DHCP agar mendapatkan IP otomatis. Kita lanjut ke PC 2, kita pindah ke DHCP agar mendapatkan IP DHCP. Dan kita lanjut ke PC ketiga, kita rubah menjadi DHCP agar mendapatkan IP otomatis. Kemudian di PC 3 kita ke command prompt, kemudian kita ketikkan ifconfig, lalu kita tekan enter, maka akan terlihat IP dari PC 3. Kemudian kita tes ping ke PC 1, ping 192.168.1.11. Kita close. Lalu kita tambahkan server. Kita rubah namanya menjadi web server. Karena pada switch kita hanya ada beberapa slot, maka kita harus menambahkannya dengan cara kita matikan dulu tombol power pada switchnya, kemudian kita tambahkan slot switch yang ada. Setelah selesai menambahkan slot, kemudian kita hidupkan tombol powernya dan kita close. Lalu kita sambungkan web server dengan switch menggunakan kabel straight. Kemudian kita masuk ke web server, kita setting IP address-nya. Untuk IP address-nya 192.168.1.150. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0/24. Kemudian kita ke HTTP. Di sini kita ke indeks HTML lalu kita edit di dalamnya. Seperti contohnya kita buat dulu
Kemudian kita ketikkan salam, yaitu selamat datang di kelas jaringan komputer. Setelah selesai, kita klik save. Lalu kita tap yes. Setelah itu kita close. Kemudian kita ke PC 1, kita cari menu web server, kemudian ketikkan URL atau IP yang kita gunakan, yaitu 192.168.1.150. Kita go atau bisa juga dengan enter. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Selamat datang di kelas jaringan komputer. Lalu kita close. Lanjut, kita tambahkan lagi server. Kita ubah namanya menjadi DNS server. Setelah kita rubah namanya, DNS server ini kita hubungkan dengan switch menggunakan kabel strike. Kemudian kita buka DNS server, kita setting IP address-nya 192.168.1.200. Subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian kita ke service, kita ke DNS, kita klik on. Kemudian untuk name-nya kita gunakan www.jarcom.com. IP address-nya kita gunakan 192.168.1.150. Kita add. Kemudian kita tambahkan juga untuk DHCP server. Kemudian dhcp.jarcom.com. Untuk IP address-nya 192.168.1.100. Kita add. Kemudian kita lanjut ke DNS server, yaitu dns.jarcom.com. Addressnya 192.168.1.200. Lalu kita add. Kemudian setelah itu kita close. Kemudian kita cari PC 1, kita lihat pada IP configuration. Di sini DNS server belum ada IP dari DNS server. Kemudian kita akan menambahkan IP DNS server dengan cara kita close. Kemudian kita ke DHCP server, kita cari DHCP, kita tambahkan DNS server, yaitu 192.168.1.200. Dan jangan lupa kita klik save agar tersimpan.
Kemudian kita ke PC, kita rubah dulu IP-nya ke statis, kemudian kita pindahkan ke DHCP. Lakukan hal tersebut ke PC 2 dan PC 3. Kita lanjut ke PC 2, klik statis, kemudian DHCP, maka IP DNS server akan muncul. Kita PC 3, kita klik statis, kemudian DHCP, dan DNS server sudah terlihat. Kemudian kita ke PC 1, kemudian kita cari web browser, kita ketikkan URL-nya yaitu www.jarcom.com. Klik go atau bisa juga enter, maka akan muncul selamat datang di kelas jaringan komputer. Ini untuk memudahkan kita mencari di web browser. Kemudian di PC 1 kita cari menu command prompt. Kemudian kita tes ping, yaitu ping dhcp.jarcom.com, lalu kita klik enter, maka sudah berhasil. Kemudian kita tes ping lagi, yaitu ping dns.jarcom.com. Maka sudah terhubung ya. Kemudian kita tambahkan server lagi, kita ganti namanya menjadi mail server. Kemudian kita hubungkan dengan switch menggunakan kabel strike. Lanjut kita buka mail server, kita ke desktop, kita setting IP address-nya yaitu 192.168.1.250, subnet max-nya 255.255.255.0. Kita close atau kita langsung ke service, kita klik email, kemudian domain name-nya kita ketikkan jarcom.com, lalu kita klik set, kemudian kita tambahkan user. Pertama user 1 dan passwordnya kita buat password saja agar lebih mudah dihafalkan dan diingat. Kemudian kita klik tambah. Kemudian kita tambahkan lagi user 2 dan passwordnya juga kita buat password saja agar lebih mudah kita mengingatnya. Kemudian kita tambahkan user 3, untuk passwordnya kita buat password, kemudian kita tambahkan.
Setelah itu kita close, lalu kita ke DNS server. Di DNS kita di service, kemudian kita klik DNS, kita tambahkan mail.jarcom.com, addressnya 192.168.1.250, kemudian kita add. Kemudian kita ke PC 1, kita ke email, kemudian di incoming mail server kita ketikkan mail.jarcom.com. Dan untuk di outgoing mail server kita ketikkan juga mail.jarcom.com. Setelah itu username-nya kita gunakan user 1. Untuk passwordnya kita gunakan yang password sebelumnya. Kemudian untuk namanya kita gunakan user 1, email address-nya user1@jarcom.com. Setelah itu kita save. Kita lakukan hal yang sama kepada PC 2 dan PC 3. Selanjutnya kita ke PC 2, kita masukkan username-nya user 2 dan email address-nya user2@jarcom.com. Incoming mail servernya yaitu mail.jarcom.com. Outgoing mail servernya mail.jarcom.com. Untuk username-nya kita gunakan user 2 dan passwordnya gunakan password yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita save. Lanjut kita masuk ke PC ketiga. Kita masukkan username-nya user 3, email address-nya user3@jarcom.com. Kemudian incoming mail servernya yaitu mail.jarcom.com. Untuk outgoing mail server kita gunakan mail.jarcom.com. Username-nya user 3 dan passwordnya kita gunakan password yang sebelumnya juga. Kemudian kita save. Setelah itu kita close. Setelah itu kita coba di PC 1 mengirimkan email kepada PC 2. Itu dengan cara klik PC 1 kemudian klik compose. Setelah itu kita kirimkan untuk user 2@jarcom.com. Untuk subjeknya hello. Untuk isi dari emailnya bisa kita buat sesuka hati, sesuai keinginan kita, yaitu hai user 2, apa kabar? Salam user 1. Kemudian kita kirim dengan kita klik send.
Setelah itu kita lihat di PC 2. Kita klik email. Setelah itu kita klik receive. Setelah itu akan terlihat email dari PC 2 atau user 2. Kemudian jika ingin membalasnya, kita klik reply dan kita bisa membalas email dari user 1. Kemudian kita balas, "Hai user 1, saya baik-baik saja. Semoga kamu juga baik-baik saja." Kemudian kita ketikkan salam user 2. Setelah itu kita klik send. Lalu kita cek di PC 1 apakah sudah masuk. Kita pilih email, kemudian kita klik receive dan di sana sudah muncul email dari user 2. Setelah itu percobaan pun selesai. Sekian praktik dari saya. Saya ucapkan terima kasih.